Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Pada hari ini Ibu mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mari kita amati gambar berikut. Hak utama dimiliki kendaraan yang telah masuk ke dalam bundaran jalan. Ikuti arus kendaraan ketika memasuki bundaran jalan. Beri tanda jika ingin keluar bundaran jalan. Oke, ya, coba adakah persamaan pada kedua gambar ini? Ya, betul ya. Kedua gambar ini menunjukkan bahwa ada jalan, ya, ada aliran ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau gambar yang berupa jalan ya, jalan transportasi di jalan raya ya. Kemudian yang satunya lagi adalah gambar aliran ya. Aliran apa ini? Ya, aliran darah ya. Ternyata di dalam tubuh kita juga ada jalan ya, ada jalan yang mengalirkan ya, bukan jalan untuk kendaraan tapi jalan untuk mengalirkan darah ya, di mana darah itu mengangkut ada makanan ya, ada oksigen, ada karbon dioksida ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan nanti kalian setelah belajar materi ini kalian bisa mengidentifikasi ya, macam-macam pembuluh darah dengan benar melalui pengamatan gambar. Ya, mari kita lihat kembali gambar yang ada di depan. Ya, di situ ada gambar yang menunjukkan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Apa saja nama pembuluh darah tersebut? Ya, betul ya. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, ya, ada pembuluh darah kapiler. Ya, kemudian di sini ada yang ditunjuk dengan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Coba ada yang bisa memasangkan ya. Yang pembuluh darah arteri atau yang kode A itu sama dengan yang diberi kode nomor berapa. Ya. Yang B dengan kode nomor berapa dan yang C kode nomor berapa. Ya, betul sekali ya. Yang A itu sama dengan yang diberi kode nomor 2. Ya. Sedangkan yang B pembuluh darah vena itu sama dengan yang diberi kode nomor 1. Sedangkan yang pembuluh darah kapiler yang simbol C ya, ini sama dengan yang diberi kode nomor 3. Ya. Kalian bisa perhatikan ya, ini yang pembuluh darah arteri ya. Itu berasal dari jantung, sedangkan yang pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang
arahnya menuju ke jantung. Oke, ya. Jadi tadi pembuluh darah itu ada berapa? Ya, betul ada 3, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi yang meninggalkan jantung, pembuluh darah vena atau balik yang kembali ke jantung yang namanya pembuluh darah balik, berarti kembali ke jantung, dan pembuluh darah kapiler. Ini pembuluh darah yang ukurannya sangat kecil ya, menuju dan meninggalkan sel. Oke, ini ada ciri-ciri ya, ciri-ciri dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Silakan kalian browsing di internet ya, cari manakah yang merupakan ciri-ciri dari pembuluh darah arteri dan mana yang merupakan ciri-ciri dari pembuluh darah vena atau balik. Ada yang sudah mendapatkan? Oke, yuk kita akan bersama-sama ya. Yang denyutnya terasa. Ya, ini adalah pembuluh darah apa? Kalau yang arteri kita beri tanda kode A ya. Kalau yang pembuluh darah vena kita beri tanda kode B ya. Pembuluh darah vena kan sama dengan pembuluh darah balik ya. Oke, coba kalau yang denyutnya terasa. Ya, ini adalah ciri dari pembuluh darah arteri. Kita beri tanda kode A. Kemudian kalau yang, nah ini berarti kan lawannya ya, denyut tidak terasa. Berarti pembuluh darah balik. Oke ya, letak agak di dalam. Coba ada yang tahu bagaimana caranya untuk mengetahui denyut ya? Kan sering disebutkan denyut nadi ya. Nadi itu kan berarti pembuluh darah arteri ya. Itu biasanya kita harus menekan ya, agak ke dalam sehingga kita merasakan denyutnya. Ya, berarti kalau letaknya agak di dalam, berarti ini adalah pembuluh darah arteri. Oke, yang ini lawannya kan dekat permukaan kulit, berarti ini pembuluh darah balik. Oke, kemudian yang diangkut, ya tadi alirannya kan, alirannya meninggalkan jantung ya. Apa yang diangkut? Oke, yang diangkut itu adalah oksigen. Ini adalah arteri. Tapi ada perkecualian ya nanti ya. Kita akan pelajari bahwa ternyata tidak semua arteri mengangkut oksigen. Ada arteri paru-paru, itu yang diangkut adalah karbon dioksida. Oke, sedangkan yang mengangkut CO2 ini adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Ini juga ada perkecualian ya. Itu bahwa vena paru-paru itu mengangkut oksigen. Silakan kalian cari ciri-ciri yang lain ya, tidak hanya 3 ya. Oh iya tadi arahnya ya. Arahnya arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena arahnya kembali ke jantung. Silakan kalian cari ciri-ciri yang lain, kalian bisa browsing di internet. Ya. Oke, ini tadi ya. Nanti bisa kalian catat ya untuk perbedaan antara arteri dengan vena. Ya tadi arah aliran darahnya, denyutnya, letaknya ya. Darah yang diangkut itu apa, mengandung apa ya.
paling tidak kalian nanti bisa menuliskan 5 perbedaan antara arteri dengan vena. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam pembuluh darah pada sistem peredaran darah manusia. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, ada berapa macam pembuluh darah? Ya, ada 3, yaitu apa saja? Ada pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Masing-masing punya ciri. Ya, apa saja cirinya? Oke, kalau kapiler itu pembuluh darahnya ukurannya sangat kecil. Ya, karena akan mengalirkan darah sampai ke sel penyusun organ tubuh kita. Kemudian apa saja ciri arteri? Ya, arah aliran darah meninggalkan jantung, denyutnya terasa, letaknya agak di dalam. Jika luka, darah akan mengalir dengan deras. Ya. Jumlah katupnya 1, mengangkut oksigen kecuali arteri paru-paru. Dindingnya tebal dan elastis. Kalau pembuluh darah vena, aliran darahnya kembali ke jantung, denyut tidak terasa, letak di permukaan. Jika luka darah menetes, jumlah katup banyak, mengangkut CO2 kecuali vena paru-paru, dindingnya tipis dan tidak elastis. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang macam-macam pembuluh darah yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.